dengan sejarah pertumbuhan kejaksaan. Jadi di buku ini selain tentang riwayat hidup Pak Prapto, saya juga menuliskan siapa saja jaksa agung pertama, kedua, dan ketiga. Saya mengkoreksi tanggal pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung sebelum Pak Prapto, karena di dalam beberapa literatur utama itu tanggalnya salah. Jadi ini sekalian, makanya di subjudul ditambahkan dan sejarah pertumbuhan kejaksaan. Saya juga mendapat tambahan data dari sebelumnya, kenapa seorang Suprapto berhasil memimpin kejaksaan dengan sangat baik, membangun institusi kejaksaan sehingga bisa dihargai, kemudian diterima oleh kalangan luas di Indonesia. Jadi jaksa istilahnya menasionalisasi peran dan fungsi jaksa yang sebelumnya itu berbeda-beda. Ini di dalam buku ini ada beberapa putusan kontroversial, Pak. Ya, memang salah satu kelebihan Pak Prapto adalah dia betul-betul kukuh pada kepentingan hukum, walaupun itu harus berlawanan dengan kepentingan politik penguasa. Nah, kebetulan waktu itu pada masa beliau memimpin adalah masa demokrasi parlementer. Kabinet Indonesia sering sekali berganti sehingga beliau banyak musuh. Gitu. Dan itulah yang kemudian pada akhirnya pada April 1959 beliau dituduh oleh satu tuduhan yang sebetulnya tidak tepat. Tetapi karena demi mempertahankan kabinet pada waktu itu, maka Suprapto dikorbankan untuk meredam keresahan publik. Pesan atau pembelajaran apa Pak yang ada dalam buku ini? Indonesia ini negara yang terus tumbuh. Tokoh-tokoh yang punya integritas seperti Suprapto di Kejaksaan Agung itu punya peluang untuk ikut membangun fondasi bangsa ini. Dan karena Indonesia masih terus berkembang, kita misalnya tahu bahwa demokrasi di Amerika itu baru stabil setelah 200 tahun gitu ya. Jadi terus-terusan akan ada pergesekan-pergesekan. Nah, Indonesia ini mudah-mudahan tidak selama itu kita sudah bisa menjadi negara yang stabil, memiliki demokrasi yang matang. Nah, salah satu syarat utama dari terlaksananya demokrasi yang matang itu adalah penegakan hukum. Nah, selama penegakan hukumnya masih bisa diatur oleh kepentingan politik, maka masih jauh kita mencapai kematangan demokrasi. Tetapi kalau penegakan hukumnya sudah bisa didorong dengan lebih keras, lebih kuat, maka kita akan segera menuju negara demokrasi yang stabil. Saya sih berharap tokoh-tokoh ini banyak di tokoh-tokoh yang istimewa seperti Suprapto ini, dan mungkin juga banyak muncul dari kalangan Sunda ya, menjadi minat para mahasiswa khususnya atau para peneliti, dan harus ditampilkan ke publik karena kita ini sekarang perang narasi, kuat-kuatan narasi, maka siapa yang kuat narasinya dialah yang menang. Kalau yang sekarang selalu disuarakan dan narasinya kuat adalah tokoh-tokoh yang tidak kredibel, maka dialah yang akan unggul gitu di mata publik. Nah, jadi kita jangan menyesali situasi ini, tapi marilah lakukan sesuatu dengan misalnya mengangkat tokoh yang kita anggap punya integritas kuat, sehingga dia menjadi kecapangan publik ya, menjadi narasi besar di tengah publik. Tasikmalaya sangat kaya dengan tokoh yang seperti itu. Kita punya dari kalangan politisi, kita punya Sutisna Senjaya, bahkan Juanda juga kita Perdana Menteri yang paling sukses pada masanya, tetapi juga belum banyak diangkat gitu. Kemudian kalau dari pengusaha, Haji Emput itu siapa yang tahu riwayatnya juga sangat sedikit. Kita hanya tahu kebesaran Mayasari, tapi bagaimana dia misalnya berproses dari mulai jualan pada pengajian mingguannya Mama Kudang misalnya, itu kan kita tidak tahu. Nah, jadi Haji Emput sendiri dari dasar sekali dan kemudian sukses. Nah, proses untuk menjadi tokoh yang menasional, punya pengaruh itu harus mulai diangkat. Nah, dimulai dari tokoh-tokoh yang dekat dari Tasik dan sekitarnya. Mungkin itu.